Ya adik-adik semua, tadi kita sudah menyanyikan satu pujian dan semangat. iya dengan semangat, dan sekarang waktunya bagi kita untuk berdoa, dan berdoanya akan dipimpin oleh Ibu Tati. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi di mana kita akan merayakan Paskah pada tahun ini. Tapi kita juga akan melakukan ibadah terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami bersyukur bahwa kami boleh kembali bersama-sama merayakan Paskah pada tahun ini. Biarlah Tuhan iring-iring kami terus dengan kasih-Mu untuk kami boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai penolong kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah Tuhan menolong kami untuk mengerti dan memahaminya serta melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan juga akan memimpin kami di dalam perayaan Paskah pada hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sudah 1 minggu berlalu dengan penuh sukacita Katari. Kita bersyukur loh, karena Tuhan Yesus hari ini sudah bangkit dan mengalahkan maut. Kita akan mendengarkan pujian bersama-sama dari anak-anak kelas Esther dan Daniel dengan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan Katari pada minggu pagi ini. Tapi sebelumnya Kak Imel juga akan mengajak adik-adik akan bernyanyi bersama-sama dengan penuh semangat lagu Alkitab Buku Terindah Katari. Pasti adik-adik sudah bisa ya. Minggu lalu Kak Imel sudah menyanyikannya. Iya. Ayo Kasam. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Mari kita menyanyikan sekali lagi adik-adik. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya.
Ya adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendengar dan membaca firman Tuhan. Jadi kita akan belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Grace. Iya. Kak Grace Bustami. Oh Kak iya, Tari. Kak Grace Bustami. Oke. Terima kasih kakak. Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita Paskah. Sekarang kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan cerita Paskah. Tolong kami untuk duduk dengan tenang supaya kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami menyenangkan hati Tuhan dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan sama-sama membaca Alkitab dulu ya sebelum mendengarkan cerita Alkitab. Bacaannya dari Lukas 24 ayat 6. Ya, Lukas 24 ayat 6. Yang memberitakan demikian. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Sekali lagi ya, Lukas 24 ayat 6. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, belakangan ini ya, Kak Grace itu sering dapat pertanyaan begini. Kak Grace, kapan sekolah minggunya jadi onsite lagi? Kak Grace gak kangen sama anak-anak? Kak Grace enggak sayang sama anak-anak? Aduh, bukannya gak kangen ya, bukannya gak cinta nih ya adik-adik ya, tetapi demi kebaikan bersama ya, sebaiknya kita masih onsite. Aduh, semoga amin. Kita masih online aja dulu ya. Iya sih, aduh Kak Grace. Masalahnya tuh ya, kalau sekolah minggu di rumah tuh ya, itu ngebosenin tau. Krik banget, nggak seru, nggak ketemu teman, bikin stres, jadi males tahu Kak Grace. Wait, what? Coba ulangin yang tadi. Stres, nggak seneng, nggak happy. Wah, itu tanda kamu tidak berani hidup. Kak Grace, nggak berani hidup gimana? Orang ini lagi hidup nih. Bisa napas, dari mana nggak hidup? Maksudnya gini abang, maksudnya gini cantik. Ya, maksudnya Kak Grace adalah tidak berani hidup itu kita ogah-ogahan menjalani hidup. Kita nggak bersemangat menjalani hidup. Itu maksudnya. Pas banget dengan tema kita hari ini ya. Aku berani hidup karena Yesus hidup. Itu tema kita hari ini. Tidak bersemangat menjalani hidup ogah-ogahan, gak seneng, gak bahagia. Itu juga dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka melihat Tuhan Yesus akhirnya mati disalib. Dan mereka mengantar Tuhan Yesus ke kubur. Dan kemudian mereka melihat sendiri pintu kubur ditutup buru-buru. Karena mereka harus segera masuk ke hari Sabat. Setelah hari Sabat lewat ya, sepanjang hari Sabat tuh kepikiran, gak bisa tenang ibadahnya. Kepikiran aduh cepet-cepet dong selesai Sabat, aku mau pergi ke kubur Yesus. Dan begitu hari Sabat lewat, mereka, terutama murid-murid yang perempuan nih ceritanya nih ya, mereka pergi ke kubur. Sepanjang jalan mereka deg-degan. Waduh, nanti gimana ya? Waduh, itu yang dibawa cukup apa enggak? Waduh, mereka terus kepikiran karena mereka belum mengurus jenazah Yesus dengan baik waktu ditaruh di dalam kubur. Ketika mereka sampai
sampai ke kubur. Oh no! Itu kuburnya. Wah, itu kuburnya. Ya, itu kuburnya. Aduh, itu kuburnya, kenapa kebuka pintunya? Mereka segera masuk, mau lihat apa yang terjadi. Mereka ingat banget, waktu itu di situ ada jenazah Yesus. Mereka masih ingat. Cuman lewat sehari kok. Mereka tahu banget di situ ditaruh jenazah Yesus. Kenapa sekarang nggak ada? Kenapa pintunya kebuka? Jenazahnya Yesus dicuri. Sedih banget murid-murid itu. Dan mereka tadinya merasa mereka baik-baik aja. Mereka mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi mengajar. Lalu kemudian mereka melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lalu kemudian mereka bisa melihat Tuhan Yesus membuat mujizat. Lalu kemudian mereka bisa melihat banyak hal dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi semuanya berubah hanya dalam 1 hari. Semuanya berubah. Yesus ditangkap, Yesus disiksa, Yesus disalib, dan akhirnya Yesus dikuburkan. Lalu sekarang ketika mereka ingin mengurus jenazah Yesus, ternyata jenazah Yesus gak ada. Dicuri. Hidup ini kok gitu gini-gini banget sih. Udah sedih karena Yesusnya disalib. Coba kalau tahu begitu, gak ikut tuh Tuhan Yesus kali ya. Coba kalau tahu begitu, mendingan waktu itu gak bilang iya untuk jadi pengikut Yesus. Gini amat hidup ya. Hei, kenapa kamu mencari orang yang hidup di tempat orang mati? Dia sudah bangkit, kan dia udah pernah bilang. Rupanya ada malaikat yang memberitahu bahwa Yesus sudah bangkit. Gimana? Yesus bangkit. Gimana? Yesus beneran hidup. Oh iya, benar. Waktu itu di Galilea, Tuhan Yesus pernah bilang, Tuhan Yesus akan bangkit di hari yang ketiga. Wah, kalau Yesus benar-benar hidup, berarti gak perlu sedih lagi dong. Kalau Yesus benar-benar hidup, berarti gak perlu takut dong. Kalau Yesus benar-benar hidup dan kuburnya kosong, berarti Yesus memang benar-benar menang atas maut. Yesus benar-benar tidak bisa dikalahkan oleh maut. Yesus benar-benar membuat mereka gak perlu khawatir lagi. Murid-murid perempuan yang mendengar kata-kata malaikat itu, mereka jadi bersemangat lagi. Mereka jadi gak ogah-ogahan lagi. Mereka jadi gak takut lagi. Mereka jadi gak sedih lagi. Mereka berani hidup karena Yesus hidup. Ya, ada tuh lagunya. Tapi sebelumnya Bu Grace mau nanya dulu sama kamu. Kalau kamu gimana? Masih ogah-ogahan hidup? Masih gak berani hidup? Wah, rugi banget saudara-saudara. Rugi banget, rugi. Kamu lihat papa dan mama ya, semangat bekerja untuk kamu. Mereka berani hidup karena mereka tahu. Mereka bekerja dengan susah payah. Mereka bekerja dengan penuh keringat. Tetapi itu untuk kebaikan kamu. Tuh, itu yang namanya berani hidup. Lagunya begini, ikutin gerakannya Kak Grace. Ikutin. Siap, Yesus bangkit. Jadi kita udah gak takut lagi kan? Kita berani hidup kan? Dengerin baik-baik. Saya senang. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan, oke? Saya senang hidup, berani bersemangat. Saya senang hidup, berani bersemangat.
Saya senang, saya hidup. Saya senang, saya berani. Saya senang, hidup berani, bersemangat. Udah bisa? Kalau saya kan saya. Saya. Kalau senang, senang. Kalau hidup begini. Kalau berani di sini dulu. Kalau bersemangat ke sono. Bisa ya? Sekarang kita nyanyi sama-sama ya. 3, 2, 1. Saya senang, hidup berani, bersemangat. Saya senang, hidup berani, bersemangat. Saya senang, saya hidup. Saya senang, saya berani. Saya senang, hidup berani, bersemangat. Gitu lagunya. Bisa kamu ikutin ya. Makin lama makin dicepetin. Keren tuh buat seru-seruan di hari Paskah ini. Ya, jadi Kak Grace mau sampaikan buat kamu. Ya, yang sekarang lagi kesel karena sekolah minggunya belum selesai. Yesus sudah hidup. Kita berani untuk hidup, gak ogah-ogahan untuk hidup, ya, bersemangat untuk hidup. Karena semua yang kita lakukan, semua yang kita lewatin, pasti pada akhirnya Tuhan Yesus memulihkan. Selamat Paskah ya adik-adik. Adik-adik, kita mau berdoa, sekaligus kita akan menerima berkat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau menjadi anak-anak yang bersemangat untuk hidup, berani untuk hidup karena Tuhan Yesus sudah hidup. Berkati tumbuh dan kembang kami, berkati sekolah kami, berkati papa dan mama kami, sehingga Paskah ini mengingatkan kami semua bahwa ketika kami bersemangat untuk hidup, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sungguh hidup dan kami memberitakan Yesus yang hidup ketika kami sendiri juga berani hidup. Tuhan Yesus juga akan memberkati persembahan yang kami kumpulkan dan mengingatkan kami untuk juga mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau mengakhiri ibadah kami dan untuk itu kami mau menerima berkat. Biarlah anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai kami sehingga kami berani menjadi anak-anak yang berani hidup. Mulai dari saat ini dan terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan merengkuh aku dalam kehangatan cintanya. Cintamu tidak mengenal latar belakang. Cintamu tidak mengenal kaya dan miskin. Cintamu tulus tidak membedakan. Dan Tuhan merengkuh aku dalam kehangatan cintanya. Kapanpun aku meminta dan berharap, kapanpun aku datang dalam doa, Engkau tidak pernah lelah mendengar. Dan Tuhan merengkuh aku dalam kehangatan cinta-Nya. Ketika aku meminta tolong, ketika aku berseru memanggil Tuhan, dengan penuh kasih, Tuhan ulurkan tangan. Tuhan merengkuh aku dalam kehangatan cintanya. Sadari besarnya cinta Tuhan kepadaku, ketika nyawanya pun Dia relakan, menggantikannya nyawaku agar aku hidup. Tuhan merengkuh aku dalam kehangatan cintanya. Tuhan tidak pedulikan latar belakang aku. Tuhan tidak pedulikan apa yang aku punya. Tuhan tidak melihat keberadaan aku. Tuhan merengkuh aku dalam kehangatan cintanya.
adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Apa sih Paskah itu? Paskah adalah hari di mana kita semua merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mati untuk menebus dosa kita. Dan dalam rangka merayakan Paskah ini, guru-guru sekolah minggu mau mengajak adik-adik semua untuk mengikuti lomba menghias telur. Telur yang sudah direbus, kalian hias sesuai dengan kreativitas kalian. Kalau sudah dihias, jangan lupa untuk difoto dan dikirimkan ke grup kelasnya masing-masing. Batas pengumpulannya di hari Minggu 17 April 2022. Ditunggu partisipasinya adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik sekolah minggu, mama dan papa, serta kakak-kakak guru sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur dalam masa pandemi yang masih harus kita hadapi, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan memasuki masa prapaskah, masa penantian dan persiapan kita dalam menyambut Paskah. Dalam masa prapaskah ini, kami Komisi Anak GKI Cicurug akan melakukan aksi gerdu, yaitu Gerakan 2000. Gerakan 2000 adalah gerakan menabung setiap hari sebanyak 2000 yang dimasukkan ke dalam celengan. Yang akan kita lakukan dari tanggal 2 Maret sampai tanggal 16 April 2022. Gerakan 2000 atau gerdu yang akan kita lakukan pada masa prapaskah ini akan kita berikan untuk mendukung biaya pembangunan gedung pelayanan GKI Cicurug yang sampai saat ini masih membutuhkan dukungan dari jemaat dan juga adik-adik sekolah minggu. Ayo adik-adik, mama dan papa, serta kakak-kakak guru sekolah minggu, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam masa prapaskah ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sungguh besar kasih Tuhan kepada kita. Karena apa? Karena Tuhan telah mengorbankan dirinya di kayu salib. Oleh sebab itu, marilah kita menyatakan syukur kita. Dan pada kesempatan ini kita akan memberikan persembahan kita. Jadi adik-adik yang di rumah bisa menaruh uang persembahannya di dalam amplop hijau seperti ini, atau bisa juga pakai amplop putih Katari ada di gitu. rumah. Lalu nanti dikasih ke mama papanya, kemudian untuk diberikan diberikan ke gereja dan melalui majelis pendamping wilayah dan juga pos-pos yang ditunjuk oleh Komisi Anak GKI Cicurug. Oke Katari, Iya. sambil memberikan persembahan syukur kita pagi ini, kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama dari kelas Immanuel dengan lagu apa Katari? Lagu Terlalu Besar. Iya.